till eyes. Only got one night, just put your trust in me. Give me everything, I need your love tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me. Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu. Aku tak tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Senyuman itu hanyalah menunda luka yang tak pernah kuduga. Dan bila akhirnya kau harus dengannya, mengapa kau dekati aku? Kau membuat semuanya indah, seolah takkan terpisah. Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu. Aku tak tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Bilang memang hatimu untuk aku. Salahkah ku berharap kau memilih diriku. Cinta, tapi mengapa kita selalu bertemu. Aku tak tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Tapi mengapa kita selalu bertemu dan bertemu. Aku tak tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Ternyata hati tak sanggup melupa. Saat harapan masih terjalin sunyi, suara terdengar, masih nyaring dan bergema di ruang-ruang hatiku. Tenangkan hati, semua ini bukan salahmu.
selamat datang di Lokes, St. Louis Podcast. Pada podcast hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, tapi sebelumnya saya memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Disa. Di sini saya sebagai pembawa acara podcast pada kali ini. Dari pojok kanan, silakan perkenalkan diri Anda. Aku Asael Daskumen. Kalian bisa panggil Asael atau AL atau Sael juga bisa. Aku kelas 12 PS 2 di SMA St. Louis dan aku lahir di Solo tanggal 9 Mei 2003. Oh ya, nama aku Mario Rafael Bimawan dari kelas 10 IPS 1. Aku lahir di Bandar Lampung 10 Desember 2004. Udah? Baiklah, selamat berkenal Kak AL dan Mario. Di sini kan kita udah kenalan tuh. Nah, aku mau tanya nih, hobi Kak AL tuh apa sih sebenarnya? Hobiku banyak sih ya. Ya yang pertama itu ada bermusik. Itu kalau pakai instrumen itu ada piano. Aku suka banget main piano. Terus yang kedua, kadang kalau ada waktu senggang atau baru bosen tuh kadang bikin lagu rap, buat lagu baru. Atau ya mungkin cover-cover lagunya Chris Brian atau yang lain-lain gitu. Nah, by the way kan hobinya nge-rap nih. Dapat inspirasi artis dari mana nih? Misal kalau inspirasi artis dalam negeri, luar negerinya siapa gitu? Artis rapper dari luar negeri itu ada Wiz Khalifa, terus ada Mac, ada Waka Flame kalau tahu, terus ada Ro Ransom, terus masih banyak lah yang biasa disebutin satu-satu. Terus kalau yang dari dalam negeri itu ada Chris Brian, dia kan termasuk dari Indonesia juga. Terus ada Psycho G, ada Young Lex, terus ada Reza Arab dulu pernah juga jadi rapper juga. Mungkin gitu. Oke. Kalau buat Mario sendiri nih, hobinya apa? Kalau dari aku sih, hobi aku itu dari dulu main basket. Kalau ada waktu luang itu mesti selalu main basket. Selain itu, hobi baru-baru aku ini sih denger musik sama nonton film sih. Lebih tepatnya nonton anime gitu. Oh, anime. Jadinya anime ya? Iya. Terus, kan hobinya banyak basket tuh. Dapat inspirasi dari mana? Kalau Basket gitu. basket itu kalau inspirasi dari luar negeri ya, itu dapatnya dari Giannis Antetokounmpo kalau tahu. Itu dia dari kecil anak orang kampungnya dari Yunani, tapi dia bisa buktiin sesuatu kalau dia tuh bisa join ke NBA, liga ya bisa dibilang liga bola basket terbesar di dunia sih. Oke. Di sini kan Kak AL kelas 12 dan Mario kelas 10 kan. Nah, di sini aku mau tanya, daily activity kalian sebagai siswa atau keseharian sebagai siswa menurut kalian tuh gimana? Daily activity ya. Itu karena tahun ini PJJ ya. Itu kalau pagi itu bangun tidur, habis itu aku langsung mandi, terus dengan baju seadanya, entah itu kaos atau koloran aja. Terus habis itu ngikutin PJJ, buka classroom atau e-learning. Itu ya selain sekolah, kalau ngisi waktu luang juga ada yang bisa agak bosen lah sekolah mulu terus kerjain tugas terus, tugasnya numpuk terus gitu kan. Ya ada yang ngisi waktu luang sama hobi gitu. Ya, kalau buat Mario sendiri? Kalau dari aku sih ya nggak jauh beda dari KL, itu bangun pagi paling cuci muka, sikat gigi, terus buka classroom, absen, habis itu sambil cari aktivitas lain, bisa disambi juga sambil sarapan, bisa tonton TV juga. Selain itu sih aku juga kadang mungkin ya sering sih bangunnya udah nggak mulai pagi lagi sama PJJ ini, mungkin bangunnya udah mulai siang kayak jam 8, jam 9 itu kadang ya baru bangun itu. Selain itu ya jam tidur aku juga berubah dari yang mulai kelas offline itu aku biasanya tidur jam 9, itu biasa aku udah tidur, sekarang jadi bisa jam 12, jam 1 gitu. Nah, di sini tuh kan kita melalui pelajaran jarak jauh ya kan, kita daring kan. Pasti di situ ada suka dukanya nih. Kan karena Kak AL kelas 12 dan Mario kelas 10,
pasti kan ada suka dukanya. Nah, apa aja sih boleh kalian share? Kalau suka duka, kalau dari kelas 12 pasti banyak dukanya. Kalau sukanya sebagai senior tertua di sekolah kelas 12 kan, itu enaknya kayak wah jadi kakak kelas tertua di sekolah ya. Tapi sayangnya aku nggak bisa merasakan di tahun ini karena because this pandemic this year, so ya hanya bisa merasakan di rumah aja. Kalau dukanya ya mikir tentang tugas, terus mikir tentang ulangan dan lain-lain, apalagi tahun depan udah mulai ujian. Dan habis itu aku sebagai anak pertama cowok di keluarga aku, itu harus mikir tentang masa depan juga, memenuhi perekonomian keluarga, selain kerja dan lain-lain itu juga harus aku pikirin. Ya itu aja dari aku. Bebannya berat ya, oke? Iya. Buat Mario sendiri gimana yang suka dukanya? Kalau dari aku sih suka dukanya mungkin kalau kelas 10 ya itu bisa jadi beban keluarga nggak sih ya? Ya Beban jangan orang gitu. tua. Positif bro. Kalau di kelas 10 itu gimana ya? Kita tuh belum masuk sekolah, belum bisa kenal sama lingkungan Yeah. sekolah kita yang baru di SMA ini bagaimana. Terus juga belum dapat teman, kayak teman buat nongkrong Belum ketemu gitu kan, in belum real ketemu life, gitu. ya. Terus juga tugas-tugas dari guru tuh ya lumayan banyak. Itu sih yang kadang bikin agak boring kalau kita belajar di rumah terus. Ya, agree. Tanggapan dari kalian berdua tentang pelajaran jarak jauh atau daring itu gimana? Apakah membosankan or something like that? Kalau aku sendiri ya. Ya? Ya, I don't give a shit karena aku nggak terlalu meningkan jarak jauh karena itu membuat aku depresi, terus membuat frustasi, stres juga karena Banyak tugas. tugas, Ya, agree. terus tanggungan Bener-bener. ulangan dan lain-lain. Tapi enaknya di sini adalah aku ngambil pelajaran di PJJ ini itu manfaatkan waktu jadi sebaik mungkin. Jadi kalau ada waktu kosong itu sebaiknya jangan disia-siakan, tapi kita harus menggunakan dengan baik, entah itu menggunakan hobi kita atau bantu orang tua dan lain-lain. Nah, itu aja. Oke. Kalau menurut Mario nih gimana nih? Kalau dari aku sih di PJJ ini, kalau aku kan murid baru dari kelas 10 juga, itu mungkin ya boring sih belajar di rumah, ketemunya itu aja, Ya. itu sangat boring banget sih. Boring banget. Gitu. Ini aku mau tanya nih, kan kalian boring tuh kan selama pelajaran jarak jauh. Aku mau tahu solusi kalian dalam menangani kejenuhan kalian selama PJJ ini. Gitu. Apa? Kalau aku banyak boringnya juga. Selain mengisi waktu luang dengan bantu orang tua dan lain-lain, kita kan masing-masing ada hobi. Ya? Selain bantu orang tua juga ada hobi. Itu masing-masing setiap orang pasti ada kan. Entah itu hobinya bermain musik atau basket kayak Mario tadi. Itu kita bisa menggunakan waktu itu dengan mengisi waktu itu dengan dengan hobi kita sendiri. Entah itu main musik atau rapping dan lain-lain. Dan kita harus manfaatkan itu agar itu nggak kosong dan sia-sia. Itu sama aja kita membuang waktu kita, padahal waktu itu sangat berharga kan. Jadi dengan itu kita harus benar-benar matang buat mengisi waktu luang. Kita juga mempunyai pola pikir kita sendiri, jadi harus benar-benar manfaatkan itu. Wait, di sini ada pertanyaan nih. Kan kalian udah pada gede ya kan? Menurut kalian pacaran itu penting gak sih sebagai support system or something like that? Biar membantu kalian tuh kayak gue harus bersemangat nih buat raih cita-cita or for something gitu. Ada reason kan dibalik pacaran itu. Apakah kalian agree sama itu? Kalau aku sebagai support system itu tergantung dari kita sendiri karena setiap orang ada pola pikir. Kita bisa milih tindakan yang baik atau yang buruk. Dengan pacaran itu kita bisa mungkin kalau kita hangout sama pacar kita itu daripada digunakan buat senang-senang doang, mending kita gunakan kayak waktu positif itu kayak sharing-sharing atau bahas-bahas tentang pelajaran dan lain-lain gitu. Kalau menurut Mario sendiri gimana? Kalau menurut aku sih gak jauh berbeda sama KL ya. Mungkin juga dari tergantung pola pikirnya orang-orang kan beda-beda itu.
pacaran itu bisa dibuat positif, bisa juga dibuat negatif gitu. Tergantung orangnya gitu Tergantung kan. orangnya. Oke. Sekarang aku mau tanya. Circle pertemanan kalian selama pandemi itu kayak gimana? Kayak hubungan pertemanan kalian, apakah semakin sedikit teman kalian ataukah semakin banyak atau gimana? Circle pertemanan. Yes. Kalau buat aku sih, ya I think kayak lebih apa ya, lebih enak gitu lah, karena kan aku orangnya introvert, jarang punya teman banyak, dan aku tipenya adalah aku nggak akan mulai bicara sebelum orang itu Diajak mulai ngomong, bicara. iya. Jadi kalau aku belum bisa nentuin circle pertemananku itu semakin besar atau semakin kecil, karena aku sendiri kayak gini. Jadi aku lebih manfaatkan teman online karena kita pasti punya, entah itu dari mana, dari game, kita kenal dari game atau Discord, Yeah. atau dan Steam lain-lain, mungkin ya. media sosial gitu. Jadi ya kita gunakan lah, karena kita ada teknologi, kita bisa gunakan bicara telepon atau lain-lain buat semakin dekat sama orang yang jauh itu. Kakak ada pengalaman mungkin sama temen jauhnya gitu? Pengalaman ini aku iseng-iseng main Telegram, coba-coba Telegram. Itu aku katanya kalau main Telegram itu bisa cari teman jauh, entah itu dari luar negeri. Dan aku coba benar, karena dapat orang Rusia, dapat teman orang dari orang Rusia, dan ya syukur aja sih ada teman online. Gitu. Kalau buat Mario sendiri gimana nih? Kalau dari aku sih sebagai kelas 10 mungkin untuk mencari teman itu mungkin temannya dari SMP masih SMA 1 itu mungkin bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia tuh beda SMP semua, dari beda asal gitu, mungkin ya lumayan susah sih. Kayak misalnya aku jarang negor orang gitu. Kalau misalnya orang itu nggak negor duluan gitu, ya jarang. Jadi kalau menurut aku ya susah, kecil Susah. juga. Si Disa mau tanya, life experience kalian selama 2020 itu apa aja? Pasti kan ada suka dukanya tuh selama 2020. Boleh dong sharing-sharing gitu. Life experience sih ya di 2020 ini sebenarnya nggak ada sih, karena aku Kebanyakan di rumah. iya kebanyakan di rumah, jadi nggak pergi kemana-mana. Lagian juga orang tua buat lebih batasi buat main di Iya. luar kan, karena masih kayak gini. Ya paling life experience cuma tiduran di rumah, main HP, game dan lain-lain, itu aja sih life experience-nya. Kalau buat Mario, life experience 2020 gimana? Kalau aku sih boring di Boring. tahun 2020 tuh kebanyakan bosennya itu kayak di rumah terus gak ngapa-ngapain. Yeah, I feel that. Paling ya bantu orang tua doang gitu. Ini ada sebuah, mungkin ada quotes yang mau disampaikan di tahun 2020 gitu buat penyemangat kakaknya atau Mario juga. Nah tahun ini ini bukan tahun yang terburuk ya, karena semua orang pasti menganggapnya kayak tahun ini tahun yang Yeah, the terburuk worst selama year, ya, gitu. aku hidup. Mungkin itu pemikiran yang salah sih sebenarnya. Itu nggak ada tahun yang terburuk sebenarnya, hanya keadaannya saja yang akan merubah ini. Jadi kalau aku lihat di luar sana banyak siswa-siswi yang menyerah sama kehidupan ini, entah itu stres karena tugas, Yeah. dan depresi karena ulang-ulangan. Itu sebenarnya nggak perlu sampai kayak gitu, sampai bunuh diri. Suicide ya kan? Iya. Banyak tuh, bener-bener. Seharusnya Suicide gitu. nggak perlu kayak gitu sih, karena kita nggak tahu hari besok itu bakal Kayak gimana? Yes, correct. Jadi, we can see our past, but we can go there, and we cannot see our future, but we can go there. Ya. Gitu. Bener sih, ya bener banget. Buat Mario sendiri quotesnya gimana Kalau tuh? buat aku itu tahun 2020 itu tahun yang ngajar ke kita untuk lebih dewasa lagi, lebih menghargai Gimana tuh? waktu itu. Jadi kalau menurut aku itu ya harus menghadapi apa yang kita hadapi dengan tegar-tegarnya. Kalau aku sendiri tuh ya 2020 itu emang bener-bener kayak shit banget gitu kan. Nah di sini kita pinter-pinteran tuh gimana caranya kita manfaatin waktu luang kita. Ya bener sama kayak yang Kak Asel bilang, manfaatin waktu luang, ngisi pakai hobi gitu. Siapa tahu kita found another new things di hidup kita gitu kan, kita nggak tahu kan. Bener banget sih, bener. Kemudian harapan hope untuk 2021 itu gimana buat Kak Asel sama Mario sendiri? Harapanku tahun depan yaitu yang pertama lulus dari sekolah itu pasti, karena
pengen ngerasain benar-benar lulus dari sekolah nggak tanggungan kayak daftar ke sini, cuman ada tanggungan aja daftar ke universitas. Itu harapan yang pertama. Terus yang kedua, semoga tahun depan jadi tahun yang lebih baik dari tahun ini. Itu semoga dunia ini kembali menjadi normal, nggak ada kayak berita zaman sekarang berita tahun sekarang yang angka positif semakin meningkat dan lain-lain. Semoga janganlah tahun depan semakin sehat, Semakin membaik ya kan? Semakin membaik. Ya. Gitu. Buat Mario gimana nih? Kalau aku sih ya pasti naik ke kelas 11 tanpa ada masalah kayak masalah dari tugas, masalah nilai-nilai itu. Terus semoga di tahun 2021 ini semua kembali normal. Dan kita juga bisa gunain apa yang kita pelajari dari tahun 2020 itu untuk digunakan di tahun 2021. Oke. Sekian teman-teman dari bintang tamu kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton podcast kami dari St. Louis Cast. Terima kasih banyak. See you next time. Bye. Close your eyes.